Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartika Asmanda Putri, dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perkenankan, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan terkait dengan mata kuliah hukum pidana. Saya akan menerangkan dari mulai mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri, menurut para ahli sampai dengan teori, kemudian juga sumber-sumber hukum pidana. Kita perlu ketahui apa pengertian dari pidana menurut para pakar. Antara lain menurut Simons, jadi Simons mengartikan pidana ini sebagai suatu penderitaan yang mana menurut peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma, dan ini berdasarkan putusan hakim yang telah dijatuhkan terhadap orang yang memang dinyatakan bersalah. Selanjutnya, Van Hammel itu menyatakan bahwa pidana ini adalah suatu penderitaan yang memang bersifat khusus yang mana telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena dinyatakan telah melanggar peraturan hukum yang ini harus ditegakkan oleh negara. Jadi negara itu berperan untuk memberikan hukuman gitu ya, atau menjatuhkan hukuman terhadap orang yang dinyatakan bersalah. Kemudian pidana menurut Sudarto ini diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan dan juga memenuhi syarat tertentu. Jadi bisa disimpulkan inti dari pengertian pidana menurut beberapa pakar tadi. Yang pertama itu pidana diartikan sebagai penderitaan yang memang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kemudian juga yang kedua, pidana ini diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana itu sendiri. Kemudian juga yang ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara itu diatur dan ditetapkan secara rinci. Kemudian kita akan masuk kepada tujuan pidana. Jadi di dalam pidana atau hukum pidana ini terdapat tujuan yang dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu ada teori absolut, kemudian teori relatif, kemudian teori gabungan, dan yang terakhir adalah teori kontemporer. Jadi menurut pengertian dari teori absolut itu sendiri, di mana teori pemidanaan absolut itu menjatuhkan sanksi pidana yang mana memiliki tujuan retributif. Yaitu apa? Tujuan retributif ini adalah pemidanaan itu sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Jadi dianggap dalam teori ini pemidanaan itu adalah pembalasan yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana. Nah, kemudian menurut teori absolut ini pelaku tindak pidana itu harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat, kejahatan yang dilakukannya, yang mana sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana itu haruslah mendapat suatu balasan ataupun sanksi yang setimpal dengan apa yang telah pelaku tersebut lakukan. Dan pidana ini diartikan teori absolut sebagai sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila
pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Nah, kemudian yang kedua, teori relatif atau yang sering disebut juga dengan utilitarian. Jadi, utilitarian ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana. Dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Jadi menurut teori relatif, tujuan pemidanaan itu adalah untuk mencapai manfaat atau yang sering disebut dengan utility. Manfaat ini untuk siapa? Manfaat untuk masyarakat atau manfaat bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Menurut Prof. Bardanawawi Arif, seorang pakar hukum pidana, dalam buku yang berjudul Teori-teori dan Kebijakan Pidana, itu telah dijelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jera atau jangan melakukan kejahatan. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada rasa jera yang terdapat pada diri pelaku gitu ya, sehingga mencegah pelaku ini mengulangi lagi tindak kejahatan di kemudian hari. Atau ini sering disebut dengan yang namanya pencegahan khusus. Nah, serta diharapkan mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa mendatang. Atau ini sering disebut juga dengan istilah pencegahan umum. Nah, kemudian teori ketiga, ini teori gabungan ya. Jadi teori gabungan ini atau disebut juga dengan kombinasi, di mana teori pemidanaan gabungan ini mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk pembalasan kepada pelaku saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah ataupun sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Nah, dalam teori ini, maka pemidanaan itu memiliki tujuan yang multifungsi, yaitu bisa mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, kemudian efek jera, dan juga perbaikan bagi pelaku gitu ya, agar bisa kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman gitu. Nah, menurut pakar Andi Hamzah, teori gabungan ini ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada juga yang menginginkan supaya unsur pembalasan itu seimbang dengan unsur pencegahan. Nah, kemudian teori keempat itu adalah teori kontemporer. Jadi teori kontemporer ini adalah teori di mana tujuan pidana itu dianggap sebagai efek jera agar pelaku kejahatan itu tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya, dan tujuannya ini adalah untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Nah, perlu kita ketahui juga negara Indonesia itu menganut teori pidana yang mana? Jadi sistem hukum pidana di Indonesia itu menganut teori gabungan ya atau kombinasi itu, yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan seperti pidana sebagai pembalasan, kemudian pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan kepada masyarakat. Nah, hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mana mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Dan pendekatan gabungan ini salah satunya juga bisa kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, yang belum berlaku saat ini ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana KUHP kita yang baru telah disahkan, tapi
tidak langsung berlaku karena berlakunya adalah 3 tahun setelah diundang-undangkan, yaitu nanti pada tahun 2026 baru bisa berlaku atau diberlakukan. Nah, pada bab 3 bagian ke-1 KUHP baru kita tahun 2023 ini membahas mengenai tujuan dan juga pedoman pemidanaan, yaitu pada pasal 51 yang mana menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan ini adalah yang pertama itu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana gitu ya dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga yang ketiga adalah untuk menyelesaikan konflik, di mana konflik yang ditimbulkan ini akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Dan ini tujuannya adalah juga untuk memulihkan keseimbangan dan juga bisa mendatangkan rasa aman dan damai untuk masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat ini adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan juga untuk bisa membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, teori gabungan dalam KUHP baru ini juga memungkinkan hakim untuk bisa mempertimbangkan beberapa tujuan pemidanaan dan juga untuk menentukan jenis hukuman apa yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus atau kebutuhan kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian sepanjang penelitian dari teori gabungan ya, yang telah diimplementasikan dalam beberapa putusan di Indonesia gitu ya, di mana teori gabungan yang diberlakukan ini adalah teori retributif ataupun pembalasan, dan tujuan dari pemidanaan ini juga sebagai pembalasan bukanlah tujuan yang utama gitu ya dirasa, karena apabila pembalasan ini sebagai tujuan yang utama, ternyata masih banyak sekali pelaku tindak pidana yang mana setelah dijatuhi hukuman pidana atau sanksi pidana dan telah menjalankan pidana gitu ya, setelah keluar dari penjara malah melakukan tindak pidana berulang atau menjadi residivis. Jadi dirasa memang tidak cocok jika pembalasan itu sebagai tujuan utama dari penjatuhan hukum pidana. Namun memang pada kenyataannya masih banyak sekali memang retributif ini diperlakukan gitu ya, diberlakukan dalam putusan-putusan di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah teori gabungan pencegahan, di mana pencegahan ini bisa disebut juga dengan teori relatif ya, yang mana menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna untuk melindungi masyarakat. Dan terdapat dua tipe pencegahan, yaitu yang pertama adalah pencegahan khusus, yang ini terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku sehingga pelaku ini tidak mengulangi perbuatannya, misalkan pada pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan ya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan ini tujuannya adalah untuk bisa mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali. Kemudian ada pencegahan umum. Jadi pencegahan umum ini diterapkan melalui hukuman yang memang memberikan efek jera gitu ya bagi masyarakat luas. Dan dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana
masih berlakunya hukuman mati, kemudian hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, diharapkan masyarakat itu bisa memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah teori gabungan rehabilitasi ya. Jadi aspek rehabilitasi ini juga diterapkan dalam pemidanaan di Indonesia saat ini ya. Jadi dianggap penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama bagi pelaku yang memang dianggap masih dapat diperbaiki perlakuannya ataupun juga berkelakuan baik gitu ya. Contohnya adalah pada Undang-Undang Peradilan Khusus bagi Anak yang melakukan tindak pidana, yang mana masih kategori anak gitu ya, di bawah 18 tahun ya, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ada istilahnya program rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial gitu bagi pecandu narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Ini juga salah satu termasuk teori gabungan dengan tujuan rehabilitasi ya, selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengatur terkait dengan kasus-kasus tindak pidana anak, yang mana ada yang namanya diversi, yang memang diberlakukan untuk anak yang kategori anak masih di bawah 18 tahun, telah melakukan suatu tindak pidana, dan tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana ringan, yang hukuman untuk orang dewasa itu tidak lebih dari 7 tahun. Dan apabila anak ini melakukan tindak pidana yang mana memang ancaman hukumannya ini berat gitu ya, maka anak juga diberlakukan kekhususan, yaitu adalah ancaman hukumannya berbeda dari ancaman hukuman orang dewasa. Nah, kemudian teori gabungan berikutnya ini teori gabungan restoratif ya, di mana dengan pendekatan restoratif ini juga diberlakukan saat ini di Indonesia, di mana ini adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan. Jadi tidak sampai masuk ke dalam persidangan gitu ya. Dengan cara apa? Jadi ada beberapa cara, baik itu dengan mediasi maupun negosiasi yang dilakukan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Sehingga ada yang namanya win-win solution, ada yang namanya win-win solution antara pelaku dan juga korban, sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Dan kesimpulan dari hasil mediasi maupun negosiasi ini adalah sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dengan apa? Dengan cara apa yang dirasa oleh korban dan keluarga korban, apa yang dirasa oleh pelaku gitu ya, sama-sama diutarakan, kemudian adanya ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku, kepada korbannya. Jadi ganti kerugian ini yang dinamakan dengan restitusi. Nah, di mana diharapkan dengan adanya ganti kerugian ini bisa memulihkan keadaan korban. Dan juga pendekatan restoratif ini sudah diberlakukan ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ketahui juga apa itu objek ilmu hukum pidana. Jadi objek hukum pidana di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ada
kitab undang-undang hukum acara pidana kita, kemudian juga undang-undang pidana di luar kodifikasi atau KUHP, atau ini sering juga disebut dengan undang-undang khusus ya, yang mana contohnya adalah undang-undang tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang tindak pidana terorisme, undang-undang tindak pidana pencucian uang, kemudian undang-undang tindak pidana narkotika, ada juga undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan lain sebagainya. Yang mana ini diatur tersendiri di luar KUHP kita, karena KUHP kita yang masih berlaku saat ini adalah KUHP peninggalan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada, termasuk dengan berbagai macam atau kecanggihan teknologi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh penjahat gitu ya. Maka dari itu perlu adanya aturan hukum khusus yang mengatur untuk bisa menjerat atau memidanakan pelaku tindak pidana tersebut. Nah, kemudian ada ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah, di mana itu ada perdes, peraturan desa, dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah ketahui apa saja objek-objek dari hukum pidana, kita juga perlu ketahui subjek dari hukum pidana. Jadi apa saja atau siapa saja yang termasuk subjek dari hukum pidana. Jadi ada 2 subjek hukum pidana, di mana yang pertama itu adalah orang, dan yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum ini juga bisa berupa korporasi gitu ya. Jadi ada subjek hukum orang di mana yang menjadi subjek tindak pidana ini adalah seorang manusia gitu ya. Seperti yang terlihat seseorang yang bisa melakukan suatu tindakan gitu ya, termasuk tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, kemudian untuk subjek badan hukum atau sering disebut juga reh person, jadi ini adalah badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan bisa melakukan perbuatan seperti menerima serta juga memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Ini bisa berupa badan hukum dalam lingkungan masyarakat, bisa berupa badan hukum publik gitu ya, ataupun juga badan hukum privat. Nah, di mana untuk badan hukum publik ini adalah reh person, badan hukum yang berdasarkan pendiriannya ini untuk publik yang mana mencakup kepentingan publik ataupun juga orang atau negara. Contohnya apa? Misalkan lembaga-lembaga dan juga bank negara. Kemudian untuk yang kedua ini ada badan hukum privat atau private reh person, di mana ini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil ataupun juga data yang ini menyangkut dengan kepentingan banyak orang gitu ya di dalam badan hukum itu sendiri. Contohnya adalah perhimpunan ataupun perseroan terbatas atau PT, firma, korporasi, koperasi, ataupun yayasan. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk mengetahui pengertian-pengertian hukum pidana menurut para pakar, di mana tadi sudah sedikit saya bahas ya terkait pengertian pidana menurut beberapa pakar. Nah, ini akan lebih terperinci dan juga lebih jauh lagi ya penjelasan terkait dengan pengertian hukum pidana menurut beberapa pakar. Menurut pakar Profesor Mulyatno, beliau adalah seorang guru besar bidang hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyatakan bahwa hukum pidana ini memiliki pengertian bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mana mengadakan
dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang mana ini disertai dengan ancaman pidana bagi orang siapapun yang akan melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian juga hukum pidana menurut Prof. Mulyatno itu mengatur terkait kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melakukan atau melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Nah, kemudian menurut Profesor Edi Hieritz, beliau juga Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang mana menurut beliau hukum pidana itu sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat. Dan hukum pidana itu berisikan perbuatan apa saja yang dilarang atau perbuatan apa saja yang diperintahkan disertai dengan menyertakan sanksi pidana bagi yang melanggar atau bagi orang yang tidak patuh aturan tersebut. Dan kapan serta dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya itu dipaksakan oleh negara, baik dalam hukum pidana material maupun formil, baik itu dalam aturan KUHP dan juga dalam aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Nah, ini menurut Profesor Edi Hieritz. Nah, kemudian hukum pidana menurut Andi Zainal Abidin. Beliau adalah guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Menurut Profesor Andi Zainal, hukum pidana itu bisa berarti baik secara objektif maupun secara subjektif. Nah, dalam arti objektif, ini sering disebut dengan ius poenale. Jadi dalam objektif ini, hukum pidana bisa diartikan sebagai sejumlah peraturan-peraturan hukum yang memang di dalamnya itu mengandung larangan dan perintah ataupun juga mengandung keharusan di mana terhadap pelanggarnya itu diancam dengan sanksi hukum yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang memang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kemudian menurut arti yang subjektif, hukum pidana ini juga disebut dengan istilah ius puniendi ya. Kalau yang objektif tadi ius poenale, subjektif ini adalah ius puniendi. Dan hukum pidana ini dianggap sebagai peraturan hukum yang memang menetapkan tentang penyidikan, kemudian penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan juga pelaksanaan pidana. Nah, selain itu ada pendapat hukum pidana atau pakar hukum pidana yaitu Profesor Sudarto. Beliau adalah guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang. Nah, di mana menurut Profesor Sudarto, hukum pidana ini sebagai hukum yang memang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang itu memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Nah, kemudian ada hukum pidana menurut Van Bemmelen, di mana hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Jadi hukum pidana material ini adalah terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang juga dapat diterapkan terhadap perbuatan itu sendiri, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Jadi, beberapa peraturan tentang tindak pidana atau macam-macam tindak pidana yang diatur, dan juga ada penerapan ancaman hukuman dari perbuatan tersebut. Nah, kemudian untuk hukum pidana formil,
ini mengatur bagaimana acara pidana itu seharusnya dilakukan dan juga menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Jadi, hukum pidana material ini berdasarkan yang namanya aturan perundang-undangan ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian hukum pidana formilnya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian menurut pakar Van Hemel, jadi Van Hemel ini menyatakan bahwa hukum pidana ini adalah suatu keseluruhan ya dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati oleh negara atau oleh masyarakat hukum umum lainnya gitu ya, yang mana mereka ini adalah pemelihara ketertiban hukum yang melarang perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu melanggar hukum dan juga mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana. Berikutnya adalah menurut pendapat Simons. Jadi Simons ini berpendapat bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan larangan dan perintah yang diancam dengan pidana jika tidak ditaati. Dan hukum pidana ini juga bisa memberikan dasar untuk menerapkan pidana kepada seseorang ataupun juga kepada badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana. Nah, hukum pidana menurut Simons ini bisa diartikan sebagai arti objektif dan juga sebagai arti subjektif. Jadi, tindak pidana menurut Simons ini adalah yang pertama, perbuatan yang dirasa melanggar hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang atau oleh peraturan hukum pidana. Kemudian juga yang keempat adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban, di mana dalam hal ini ada peraturan ya terkait dengan siapa saja yang bisa atau syarat seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dia lakukan. Salah satunya adalah di luar pengampuan, atau maksudnya di sini adalah tidak memiliki gangguan jiwa. Jadi dalam mata kuliah hukum pidana material secara garis besar, cakupan materi yang bisa kita pelajari itu adalah terkait dengan yang pertama, masalah tindak pidana atau perbuatan pidana, kemudian yang kedua adalah masalah pertanggungjawabannya, dan yang ketiga adalah masalah sanksi pidananya. Berikutnya adalah sifat-sifat hukum pidana. Jadi hukum pidana ini memiliki sifat publik ya, yang mana mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Nah, hukum pidana ini juga bersifat dogmatif atau dogmatis, yaitu apa? Di mana sifat dogmatis ini dituangkan dalam kata-kata hukum. Dan terdapat sifat hukum pidana lainnya, di mana pertama tindak pidana tetap ada walaupun korbannya itu menyetujui. Kemudian yang kedua adalah penuntutan tidak tergantung pada keinginan korban. Kemudian yang ketiga adalah hukum pidana ini bersifat subsidiar, yaitu digunakan jika hukum lain dianggap kurang memadai. Kemudian hukum pidana ini mengatur hubungan antara kepentingan negara ataupun masyarakat dengan individu. Kemudian juga hukum pidana ini menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara, kemudian kurungan, denda, ataupun hukuman mati. Jadi hukum pidana ini juga memiliki prinsip seperti asas kemanusiaan, asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, dan juga asas persamaan. Berikutnya adalah tujuan hukum pidana. Jadi
tujuan hukum pidana ini antara lain adalah bagaimana mencegah terjadinya kejahatan, kemudian juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, kemudian memulihkan kerugian yang ditimbulkan, kemudian memasyarakatkan pelaku kejahatan, dan juga menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat. Jadi hukum pidana itu mengatur tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jika orang tersebut melanggarnya. Dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan ini juga haruslah tegas dan adil. Dan dalam perspektif teori tentang aliran-aliran pemikiran hukum pidana ya, ada 3 konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana, yang mana sebenarnya sudah termanifestasi atau tercermin dalam 3 aliran pokok yang pernah berkembang dalam hukum pidana. Di antaranya 3 aliran tersebut adalah aliran klasik gitu ya. Jadi memang aliran klasik ini itu adalah pandangan yang berorientasikan pada perbuatan, di mana ini dengan tujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Dan aliran klasik hukum pidana ini memiliki karakteristik ya, yaitu menekankan pada perlindungan masyarakat, kemudian menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku, menekankan pada kepastian hukum, kemudian juga menekankan pada proses pengadilan yang adil, dan menekankan pada perlakuan yang sama terhadap semua pelaku. Aliran berikutnya adalah aliran modern. Jadi aliran modern hukum pidana ini berfokus pada perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Jadi aliran ini mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari aliran modern ini berorientasi pada pembuat tindak pidana, mengedepankan kepentingan pelaku kejahatan, kemudian juga berfokus pada memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, kemudian juga menggunakan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Jadi tujuan menurut aliran modern ini untuk memberantas kejahatan dan juga untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Nah, contoh-contoh aliran modern hukum pidana ini salah satunya adalah aliran abolisionis yang mana mendukung penghapusan sistem hukum pidana secara keseluruhan, kemudian keadilan kolektif, dan juga yang sedang marak diberlakukan ya akhir-akhir ini adalah keadilan restoratif. Nah, jadi di sini ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah otomatis pelakunya ini harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama kali harus dilakukan itu adalah membuktikan terlebih dahulu apakah benar-benar pelaku ini melakukan suatu tindak pidana tersebut dan tindak pidana memang benar-benar dilakukan. Jadi apakah perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana. Dan perlu diketahui juga apa latar belakang atau motivasi dari pelaku itu melakukan tindak pidana tersebut. Dan jika memang masih bisa dilakukan suatu perbaikan ya ataupun mediasi, maka diutamakan terlebih dahulu memediasi antara korban dan juga pelaku. Jadi yang berikutnya ini adalah aliran neoklasik ya. Ini aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap aliran klasik. Jadi aliran neoklasik ini di dalam hukum pidana itu menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, bahkan dianggap tidak adil gitu ya. Jadi ini merupakan modifikasi ya dari aliran klasik dan dipengaruhi juga oleh aliran modern ya. Tema sentral pemikirannya ini adalah pada aspek perbuatan pidana dan juga pelaku dari perbuatan pidana itu secara seimbang. Jadi perbuatan dan pelakunya ini dianggap seimbang gitu ya. Jadi aliran ini menjabarkan tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan individu seseorang.
Berikutnya adalah fungsi hukum pidana. Jadi memang pada prinsipnya muara akhir dari keseluruhan proses hukum pidana dan penegakannya ini adalah pada penjatuhan sanksi pidana itu sendiri ya terhadap pelanggar hukum atau yang sering disebut dengan pemidanaan. Jadi memang idealnya fungsionalisasi hukum pidana itu sebagai upaya terakhir atau bisa disebut dengan ultimum remedium. Jadi fungsi hukum pidana yang ultimum remedium ini seringkali dikatakan sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya apa? Artinya adalah penggunaan hukum pidana itu haruslah berhati-hati serta penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Jadi fungsi hukum pidana ini juga menurut pakar Profesor Sudarto ya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi hukum pidana umum dan juga fungsi hukum pidana khusus, di mana fungsi hukum pidana yang umum ini artinya apa? Artinya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan fungsi khususnya itu adalah untuk melindungi kepentingan hukum. Jadi hukum pidana umum itu mengatur hidup bermasyarakat, fungsi penyelenggaraan tata aturan dalam masyarakat, dan juga ini diberlakukan bagi setiap orang. Nah, sedangkan fungsi yang khususnya itu adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mengganggunya, kemudian diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, dan juga dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan hukum. Nah, kemudian masuk kepada pembagian hukum pidana ya. Jadi pembagian hukum pidana ini bisa dibagi menjadi hukum pidana umum dan juga hukum pidana khusus. Jadi untuk pidana umum ini yang termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan yang memang mengatur terkait dengan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Nah, kemudian untuk hukum pidana khusus sendiri, ini adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum dan tidak diatur dalam hukum pidana umum gitu ya maksudnya. Karena hukum pidana umum itu memang kita berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya, yang kita adopsi dari zaman Belanda. Nah, kemudian hukum pidana khusus ini contohnya apa? Hukum pidana militer, kemudian hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, dan juga hukum pidana korupsi dan lain sebagainya. Jadi pembagian hukum pidana selanjutnya ada hukum pidana material dan formil. Jadi hukum pidana material ini mengatur tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan juga sanksi pidana. Di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, berbeda dengan material ya, hukum pidana formil ini mengatur cara penyelesaian atau bagaimana menyelesaikan perkara pidana. Dan di Indonesia sendiri, hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selain itu ada pembagian hukum pidana berdasarkan tempat berlakunya. Jadi ada hukum pidana umum, hukum pidana lokal, hukum pidana tertulis, dan hukum pidana tidak tertulis atau sering disebut dengan hukum pidana adat. Ada juga hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Nah, hukum pidana umum ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat dan juga berlaku untuk seluruh negara. Kemudian juga hukum pidana lokal itu dimaksudkan dibentuk oleh pembentuk undang-undang daerah. Untuk selanjutnya kita perlu ketahui juga sumber-sumber hukum pidana. Jadi ada beberapa sumber hukum pidana yang perlu kita pahami, di mana sumber hukum pidana ini adalah tempat di mana hukum itu ditemukan ataupun digali. Jadi sumber hukum pidana ini dibagi dalam dua sumber ya. Yang pertama yaitu sumber hukum formil dan juga sumber hukum material. Jadi sumber hukum formil ini juga termasuk dasar kekuatan yang mengikat peraturan yang telah ada sebelumnya. Tentu saja ini tujuannya adalah agar aturan tersebut bisa dipatuhi dan bisa berlaku baik gitu ya oleh masyarakat maupun
berlaku baik oleh penegak hukum sekaligus. Nah, sumber hukum formil itu terdiri dari beberapa poin, diantaranya yaitu undang-undang yang mana dibuat atas persetujuan presiden dan juga undang-undang yang dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya. Nah, selain undang-undang, sumber hukum formil ini diantaranya juga yaitu bisa dari kebiasaan, kemudian traktat, doktrin, ataupun putusan hakim, ataupun juga bisa dari jurisprudensi. Nah, kemudian sumber hukum material ini berperan penting, ya, material ini berperan penting untuk memutuskan peraturan hukum yang sifatnya itu mengikat, dan aturan ini juga bersumber dari hukum masyarakat, kemudian moral, sosiologi, kondisi lingkungan, ekonomi, politik hukum yang memang sifatnya ini umum dan telah disepakati oleh sebagian atau seluruh masyarakat, yaitu telah disepakati sebagai suatu kebenaran hukum atau kebenaran sumber hukum. Nah, ada di sini beberapa yang namanya faktor yang membentuk hukum material yang berasal dari kemasyarakatan, dan juga ada yang disebut dengan faktor ideal. Nah, faktor kemasyarakatan ini dibuat agar masyarakat itu bisa tunduk kepada aturan yang memang telah diberlakukan. Contohnya seperti keyakinan terhadap suatu agama, ataupun di sini juga kesusilaan dan juga kesadaran hukum. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, ada beberapa sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu antara lain KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta juga undang-undang yang merubah dan menambahnya. Kemudian juga ada undang-undang pidana di luar KUHP atau yang disebut dengan undang-undang pidana khusus ya, yang tidak diatur dalam KUHP kita. Kemudian ada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan non-pidana. Kemudian ada jurisprudensi atau keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya atau inkrah. Kemudian ada hukum pidana internasional, ini yang berlaku untuk masyarakat internasional atau beberapa negara yang memang ikut turut serta dalam penandatanganan deklarasi seperti itu. Kemudian ada hukum pidana adat. Nah, hukum pidana adat ini sendiri adalah hukum yang berlaku ataupun juga hukum yang dibuat dalam masyarakat adat. Dan biasanya ini mengesampingkan hukum nasional yang ada. Nah, seperti hukum pidana internasional ya, hukum pidana internasional ini hanya berlaku untuk negara-negara pihak ya, dan biasanya negara pihak ini akan meratifikasi deklarasi atau hasil traktat atau deklarasi yang sudah ada kesimpulan dan kesepakatannya untuk kemudian diratifikasi ke dalam undang-undang nasional atau ke dalam hukum nasional negara masing-masing. Nah, setelah itu baru bisa berlaku untuk negara atau masyarakat di negara tersebut. Nah, kemudian juga ada sumber hukum yang terakhir ini adalah doktrin gitu ya. Jadi memang doktrin ini adalah pendapat para ahli hukum ya yang memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dan ini memang doktrin ini biasanya juga dianut ataupun juga dikembangkan oleh pakar-pakar hukum seperti itu. Nah, ini yang terakhir dalam pembahasan hukum pidana tentang sistematika dan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Jadi, memang ada peraturan umum ya yang tertinggi yang berlaku untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, yang mana kita masih menjunjung tinggi KUHP kita. Dalam KUHP kita yang masih berlaku ini, buku ke-1 itu terdapat dari pasal 1 sampai dengan 103 berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang memang berupa asas-asas ataupun prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia. Kemudian
Berikutnya ada buku kedua, ini terdapat pasal 104 sampai dengan pasal 488 ya, berisikan tentang ketentuan tindak pidana yang disebut dengan kejahatan. Kemudian di buku ketiga itu ada pasal 488 sampai dengan 509. Ini berisikan tentang ketentuan tindak pidana yang disebut sebagai pelanggaran. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.